Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Inquiry Based Learning. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Anita Fatmawati dengan NIM 20011000097. Kedua, Nadia Rahma Utami dengan NIM 20011001115. Dan saya sendiri, Indah Ayu Nuriskika dengan NIM 20011001118. Yang keempat, Restiana Citra Mukti dengan NIM 20011001119. Dan yang terakhir, Zulinda Farah Damayanti dengan NIM 20011001125. Di sini ada beberapa materi yang akan kami sampaikan, yaitu pertama, pengertian inquiry. Yang kedua, manfaat inquiry. Yang ketiga, strategi pembelajaran inquiry. Yang keempat, jenis-jenis inquiry. Dan yang kelima, langkah pembelajaran inquiry. Terakhir, kelebihan dan kelemahan inquiry. Yang pertama dibahas adalah pengertian inquiry. Inquiry-based learning adalah metode belajar untuk menempatkan murid atau anak-anak sebagai pemeran utama dalam proses pembelajaran. Pada metode inquiry-based learning, anak-anak bisa lebih leluasa dan aktif bertanya, menyampaikan idenya, beropini, hingga berobservasi. Ada manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan rasa ingin tahu, yang kedua yaitu untuk pemanasan untuk otak, ketiga membangun sikap inisiatif dalam diri anak, empat membuat anak-anak lebih cinta dengan proses belajar metode pembelajaran inquiry learning, yang kelima membuat anak lebih paham dengan apa yang dipelajarinya, yang keenam yaitu memberikan kebebasan untuk anak dalam mencari apa yang ia suka, dan yang terakhir membuat pandangan siswa terhadap topik tertentu. Selanjutnya mengenai strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry dipercaya mampu membantu anak-anak di dalam kelas untuk membentuk pandangannya sendiri terhadap topik pelajaran tertentu. Sebab metode ini cenderung membuat siswa aktif dalam menjawab pertanyaan terbuka atau memecahkan masalah. Pada situasi ini, mereka pun dituntut untuk memberikan solusi yang didasari fakta atau memecahkan masalah secara kreatif. Adapun jenis-jenis inquiry based learning terdiri atas 4. Yang pertama, confirmation inquiry based learning. Dalam jenis inquiry based learning ini, guru akan memberikan anak-anak sebuah pertanyaan, jawaban, serta metode untuk mendapatkan jawabannya. Tujuan dari confirmation inquiry based learning adalah membiasakan anak-anak untuk melakukan investigasi dan berpikir kritis untuk mempelajari bagaimana sebuah metode bekerja. Yang kedua, inquiry based learning terstruktur. Dalam inquiry based learning yang terstruktur, guru akan memberikan pertanyaan terbuka beserta metode investigasi pada anak-anak, yang mana nantinya mereka harus menggunakan metode tersebut untuk mencari kesimpulan atau solusi didasari atas bukti. Yang ketiga, inquiry based learning yang dipandu. Guru akan memberikan pertanyaan terbuka pada anak-anak dalam metode ini. Selanjutnya, anak-anak akan bekerja dalam satu kelompok untuk mencapai sebuah kesimpulan dari pertanyaan terbuka tersebut. Dan yang keempat, inquiry based learning terbuka. Di dalam hal ini, guru akan memberikan waktu dan dukungan pada anak-anak sehingga mereka dapat menggunakan waktu dan dukungan itu untuk membuat pertanyaan dan jawabannya sendiri. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menguji hipotesis. Dan yang terakhir, merumuskan kesimpulan.
Di sini saya akan menjelaskan pada poin 6, yaitu kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya, yang pertama, pembelajaran menjadi lebih hidup serta dapat menjadikan siswa aktif. Yang kedua, dapat membentuk dan mengembangkan konsep dasar kepada siswa. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja keras atas inisiatifnya sendiri. Yang keempat, menghindarkan diri dari cara belajar tradisional, yaitu guru yang menguasai kelas. Yang kelima, memungkinkan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Yang keenam, keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Sedangkan kelemahannya adalah yang pertama, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, pembelajaran dengan inquiry memerlukan kecerdasan siswa yang tinggi. Bila siswa kurang cerdas, hasil pembelajarannya akan kurang efektif. Yang ketiga, memerlukan perubahan kebiasaan cara belajar siswa yang menerima informasi dari guru apa adanya. Yang keempat, guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing siswa dalam belajar. Yang kelima, karena dilakukan secara kelompok, maka kemungkinan ada anggota yang kurang aktif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.